Kita semua pasti sering banget dengar kata pembangunan. Pembangunan jalan tol lah, pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia. Kayaknya kata ini tuh ada di mana-mana ya. Tapi coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sebenarnya arti pembangunan itu? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar konsep yang ternyata, wah, jauh lebih rumit dan penuh perdebatan dari yang kita bayangin. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba deh, kalau saya tanya ke Anda, apa sih pembangunan itu? Kemungkinan besar yang kepikiran pertama kali itu ya gedung-gedung pencakar langit, pabrik-pabrik baru, atau mungkin grafik-grafik statistik yang nunjukin angka pertumbuhan yang naik terus, gitu kan? Tapi pertanyaannya, apa benar sesimpel itu? Ya, jawaban yang paling umum dan jujur aja, yang paling lama mendominasi pemikiran kita yaitu tadi, pembangunan itu ya pertumbuhan ekonomi. Pokoknya, selama produksi naik, pendapatan nasional nambah, semua yang bisa diukur pakai angka itu positif, berarti pembangunan berhasil. Wah, di era 60-an dan 70-an, ini udah jadi kayak mantra saktinya. Eits, tapi tunggu dulu. Gak lama para sosiolog mulai angkat bicara, mereka bilang, sebentar. Ternyata kalau kita menyamakan pembangunan cuma dengan pertumbuhan ekonomi, itu sempit banget loh. Pandangan kayak gitu tuh mengabaikan banyak banget hal penting lainnya dalam hidup manusia. Jadi yuk kita coret dulu deh definisi yang terlalu simpel ini dan kita gali lebih dalam lagi. Malah para ahli sampai menggambarkannya sebagai sebuah konsep yang berkepala banyak. Keren ya? Maksudnya itu pembangunan tuh kayak monster mitologi Hydra. Kalau kita potong satu kepalanya, malah tumbuh kepala-kepala baru. Artinya konsep ini tuh liar banget, terus berkembang, penuh kontroversi, dan sampai sekarang nggak ada satupun definisi paten yang disetujui semua orang. Nah, kalau udah begini, yuk kita langsung terjun ke perdebatan utamanya ya. Jadi ceritanya setelah Perang Dunia Kedua selesai, dunia itu kayak terbelah jadi dua kubu pemikiran besar. Pertanyaan utamanya satu, gimana caranya negara-negara yang waktu itu dianggap miskin bisa jadi maju? Dan ini bukan cuma sekedar debat teori di kalangan akademisi ya, pemikiran ini benar-benar nentuin arah kebijakan dunia selama puluhan tahun ke depan. Oke, di kubu pertama ada yang namanya teori modernisasi. Gampangnya, teori ini bilang semua negara itu bakal ngikutin satu jalur yang sama. Dari tradisional jadi modern, persis kayak yang dialami negara-negara barat. Jadi solusinya, ya udah, tiru aja resep sukses mereka. Adopsi teknologinya, nilai-nilainya, institusinya. Kalau kata teori ini, masalahnya itu ada di internal, di dalam negeri sendiri. Tapi, dari sisi lain muncul kritik pedas. Namanya teori dependensi. Mereka bilang, wah salah besar. Menurut mereka, masalahnya tuh bukan di dalam, tapi justru di luar. Keterbelakangan itu bukan kondisi alami, tapi diciptakan oleh sistem ekonomi global yang nggak adil. Pembangunan di negara-negara kaya atau pusat justru bikin negara-negara miskin di pinggiran jadi makin tergantung. Jadi ini bukan soal resep kue yang bisa ditiru semua orang, tapi soal dapurnya emang udah disetting nggak adil dari awal. Nah, perdebatan antara kubu modernisasi dan dependensi ini panas banget dan berlangsung bertahun-tahun. Keduanya sama-sama punya argumen kuat. Sampai akhirnya muncullah seorang pemikir hebat bernama Amartya Sen. Dia datang dengan sebuah gagasan yang benar-benar revolusioner yang bisa dibilang mengubah total arah perdebatan ini. Dia mengajukan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Pertanyaannya begini, gimana kalau selama ini kita semua salah fokus? Gimana kalau tujuan utama pembangunan itu sebetulnya bukan soal kekayaan, bukan soal duit, tapi soal kebebasan? Kebebasan manusia untuk bisa menjalani hidup yang emang mereka anggap berharga? Satu pertanyaan ini benar-benar mengubah segalanya. Nah, gagasan brilian dari Amartya Sen ini dikenal sebagai pendekatan kapabilitas. Intinya, dia mendefinisikan ulang apa itu pembangunan. Menurut dia, pembangunan yang sejati itu adalah proses untuk memperluas kebebasan-kebebasan nyata yang dipunyai oleh setiap manusia. Fokusnya langsung bergeser drastis. Dari yang tadinya melulu soal ekonomi, sekarang jadi soal manusianya. Dari yang tadinya cuma ngukur pendapatan, sekarang jadi ngukur kemampuan atau kapabilitas orang untuk punya hidup yang lebih baik. Oke, terus kebebasan substantif itu maksudnya apa? Biar nggak abstrak, ini contohnya. Ini tuh bukan cuma soal bebas ngomong di depan umum ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kita punya akses yang nyata ke pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang layak. Ini soal kita punya kemampuan buat ikut bersuara dalam urusan politik yang nentuin nasib kita. Ini soal kita bisa hidup dengan martabat. Dan yang paling penting, bebas dari jerat kemiskinan. Jadi, kata Sen, pembangunan itu ya tugasnya menciptakan kondisi supaya semua hal ini jadi mungkin buat semua orang. Oke, gagasannya Amartya Sen ini kan kedengarannya indah banget ya. Siapa yang nggak mau? Tapi pertanyaannya, gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah kita harus masuk ke arena yang lebih rumit, yaitu
politik, kekuasaan, dan apa yang disebut institusi. Karena pada akhirnya ada yang harus menentukan aturan mainnya, kan? Ada seorang ekonom namanya Douglas North, dan dia memberikan definisi yang menurut saya jernih dan kuat banget. Dia bilang institusi itu pada dasarnya adalah aturan main di dalam masyarakat. Simpel kan? Coba deh bayangin kita lagi main sepak bola. Aturan kayak nggak boleh handsball, ukuran gawangnya harus segimana, itu kan yang nentuin permainannya bakal jalan seperti apa. Nah, masyarakat kita juga persis kayak gitu. Nah, aturan main ini ternyata ada dua jenis. Pertama, ada institusi formal. Ini yang kelihatan jelas, yang tertulis, contohnya ya hukum, konstitusi kita, sampai peraturan-peraturan pemerintah. Tapi ada juga yang kedua, institusi informal. Ini yang nggak tertulis, tapi hidup di tengah-tengah kita. Kayak norma sosial, tradisi, adat istiadat, sampai nilai-nilai budaya yang kita pegang bareng-bareng. Dan jangan salah, dua-duanya ini sama-sama kuat banget dalam ngebentuk perilaku kita sehari-hari. Nah, ini dia poin kuncinya. Aturan main, baik yang formal maupun informal, itu nggak pernah netral. Sama sekali nggak. Aturan-aturan itu dibuat lewat proses perjuangan, lewat negosiasi politik yang alot. Jadi, institusi itu selalu jadi cerminan siapa yang punya kuasa untuk bikin aturan. Dan pada akhirnya, ya aturan itulah yang menentukan siapa yang bakal diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari sebuah proses pembangunan. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari satu ide ke ide lain, dari satu perdebatan ke perdebatan berikutnya, ada satu hal yang jadi jelas banget. Salah besar kalau kita menganggap pembangunan itu kayak sebuah tujuan akhir, sebuah garis finish yang bisa kita capai terus selesai. Jauh lebih tepat kalau kita melihatnya sebagai sebuah proses, sebuah perjuangan yang ya terus-menerus terjadi. Jadi, kalau ada 3 poin kunci yang perlu banget kita pegang dari semua pembahasan ini dia. 1. Pembangunan itu bukan cuma soal ekonomi. Ini soal transformasi total sebuah masyarakat, sistem sosialnya, budayanya, politiknya, semuanya. 2. Pembangunan itu adalah proses politik. Ini selalu jadi arena negosiasi, bahkan pertarungan soal siapa yang untung dan siapa yang rugi. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, pembangunan itu soal nilai. Ini tentang kita sebagai masyarakat bareng-bareng memutuskan sebenarnya masyarakat kayak apa sih yang mau kita ciptakan? Pada akhirnya, semua perdebatan tentang pembangunan ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Dan pertanyaan ini bukan lagi cuma buat para ahli atau para politisi, tapi buat kita semua. Dalam setiap kebijakan yang dibuat, dalam setiap proyek yang dijalankan, dalam setiap obrolan di warung kopi sekalipun, sesungguhnya pertanyaan inilah yang sedang kita perjuangkan jawabannya. Masa depan seperti apa yang sedang kita bangun bersama?